Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa siar Islam yang dirahmati Allah, fenomena kesepian, kegalauan, rasa hampa semakin banyak terjadi di tengah segala luar biasanya fasilitas hidup, kemudahan hidup, bahkan keramaian hidup. Sebuah ironi bukan? Standar ekonomi, fasilitas lengkap sering menjadi standar kebahagiaan dan kepuasan hidup. Tetap tidak mampu mengisi ruang hampa manusia. Ada apa ini? Mungkin sudah tidak asing di telinga kita mendengar istilah self-care, self-love untuk mengatasi hal-hal tersebut. Namun, terkadang belum mampu mengatasi secara tuntas. Kegalauan, kegelisahan masih tetap menyelimuti. Lalu, bagaimanakah self-love dan care itu lebih jitu dan menjadi self-love yang hakiki? Pemirsa syiar Islam sekalian, mari kita lihat diri kita masing-masing sejenak secara utuh. Mari lihat diri kita sebagaimana kesejatian manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kompleksitas dan keagungannya. Manusia sejatinya diciptakan oleh Allah dalam struktur dan komposisi terbaiknya, yaitu terdiri dari berbagai aspek yang maha luar biasa. Ruh, jiwa, kolbu, akal, serta aspek jasmani. Masing-masing aspek ini memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Memahami dan memenuhi secara berimbang adalah bentuk dari self-love dan self-care yang sebenarnya. Di dalam Islam, self-love dan self-care yang hakiki ini kita sebut sebagai akhlak kita kepada diri kita sendiri. Lalu apa itu akhlak kita kepada diri kita sendiri? Yaitu sikap seorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani maupun rohani. Kemampuan dia untuk bersikap adil dalam memperlakukan diri sendiri. Tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Pemirsa siar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah bentuk akhlak kita kepada diri kita sendiri? Yang pertama adalah menjaga asupan yang baik dan seimbang untuk semua aspek yang ada dalam diri kita. Jadi kita pastikan bahwa kita bisa memenuhi aspek dari jasmani, rohani. Kebutuhannya masing-masing berbeda. Kita memiliki pemahaman tentang itu. Yang kedua, memberikan hak untuk masing-masing aspek. Selanjutnya, yang ketiga, selalu bersemangat untuk upgrade diri. Nah, semangat ini bisa kita tunjukkan dengan senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini tidak berarti kita dalam konteks akademik tapi kita selalu mencoba memperbaiki diri Bagaimana agar semua kebutuhan dari aspek kita itu terpenuhi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Kita tahu bahwa manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Memahami itu, maka istighfar, bertaubat itu harusnya menjadi sebuah kebiasaan kita. Karena itu adalah makanan kita, bagaimana kita membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Kita mulai dengan istighfar dan taubat. Selanjutnya adalah muraqabah. Muraqabah ini adalah bagaimana kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Jadi kita memiliki pemahaman, niat untuk senantiasa mendekat kepada Allah dengan setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita sesuaikan bagaimana kita mendekat kepada Allah ini dengan apa yang kita lakukan masing-masing. Kemudian muhasabah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18
Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini adalah akhirat. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa masing-masing kita senantiasa harus bermuhasabah, ya, melakukan refleksi apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan dalam diri kita, dalam konteks kebermanaan kita, ya, sebagai manusia, kebermanaan kita sebagai makhluk Allah. Kemudian yang ketujuh adalah mujahadah. Ya. Mujahadah di sini adalah kesungguhan untuk berjuang melawan hawa nafsu. Kebiasaan kita untuk melatih diri, ya, melawan hawa nafsu ini akan memberikan kesempatan diri kita untuk berlatih dan berkembang. Sebagaimana otot-otot yang berlatih, ya, dilatih dikasih makan, maka dia akan menjadi lebih kuat. Maka sama halnya dengan jiwa kita. Kalau kita membiasakan diri kita untuk struggle, ya, tidak kemudian mudah menyerah, ini membuat diri kita akan lebih kuat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kemampuan deteksi diri. Ya, kemampuan deteksi diri atas apa? Ada hal-hal yang perlu kita waspadai ketika ada beberapa hal sudah mulai menyelimuti diri kita, yaitu ada mulai perasaan ragu, mulai muncul lebih banyak syahwat atau keinginan kita pada hal-hal yang mungkin tidak penting, kemudian sudah mulai muncul nifak, ya, riya, sikap hasad dan syirik, ya. Jadi syirik ini tidak mungkin tidak selalu bermakna kita langsung tidak percaya, ya, tapi kita mulai meragukan, kita merasa Allah tidak adil, itu sudah dalam bentuk-bentuk syirik, ya. Sehingga di sini para pemirsa syiar Islam, ya, jika dalam karir kehidupan meraih kepemilikan materi-materi, benda dan segala macam, ya, kita memiliki perencanaan yang rapi, mengapa tidak pula kita lakukan untuk diri kita yang sering terabaikan, sehingga memiliki apapun yang diinginkan akan menjadi terasa lebih bermakna manakala kita bisa menjaga akhlak kepada diri kita sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semua kebaikan itu dari Allah dan kelemahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.